Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Mutarenza, NIM 114200028, praktikan SIL Plug 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial terkait acara keempat, yaitu mengenai latihan arahan fungsi kawasan atau scoring. Pertama-tama kita buka aplikasi ArchMap terlebih dahulu, kemudian kita pilih yang blank map, kemudian OK. Selanjutnya kita klik kanan pada layers, kita masukkan data. Di sini saya menggunakan data administrasi pada acara pertama. Kemudian setelah kita masukkan data pada acara pertama, yaitu kita klik kanan pada batas administrasi, kemudian kita ke edit future, kemudian start editing. Setelah start editing, kemudian kita pilih yang ini, edit tools, kemudian kita blok semua petanya. Setelah muncul biru-biru seperti ini, kemudian kita klik editor, kemudian kita merge. Setelah kita merge seperti ini, kemudian kita akan mengoverlay 3 parameter, di mana di sini kita dapat mengklik yang batas administrasi, kemudian kita pilih data, kemudian ekspor data, kemudian kita simpan di folder acara keempat ataupun di folder sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita menggunakan parameter curah hujan, kemiringan lereng, dan juga jenis tanah. Setelah 3 parameter itu kita buat, kemudian kita unchecklist parameter yang lainnya. Kita sisakan yang kemiringan lereng. Selanjutnya untuk yang batas administrasi OJ itu, batas administrasinya dapat kita unchecklist juga. Kita sisain yang kemiringan lereng. Setelah itu kita klik kanan pada bagian kemiringan lereng, kemudian open attribute table. Setelah open attribute table, kemudian kita pilih yang add field. Kemudian untuk namanya kita beri nama score KL. Kemudian untuk tipenya kita ubah ke long integer. Kemudian OK. Yes. Mohon maaf sebelumnya, ini petanya dapat kita bagi dulu menjadi 5 bagian. Setelah kita bagi menjadi 5 bagian, kemudian kita klik kanan pada yang kemiringan lereng. Setelah itu kita klik yang open attribute table. Setelah kita klik yang open attribute table, kemudian kita masukkan keterangan sesuai dengan
ketentuan. Sebelumnya ini dapat kita ganti namanya. Untuk angka-angkanya ini kita isi sesuai dengan ketentuan yang ada. Setelah itu untuk yang keterangannya kita isi juga sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila sudah, kita dapat langsung saja silang, kemudian kita lakukan ke hal yang sama pada jenis yang lain. Selanjutnya kita dapat stop editing, kemudian kita simpan. Setelah itu kita beralih ke jenis tanah, sama seperti tadi, open attribute table. Kemudian kita pilih yang tabel option, kemudian add file. Kemudian namanya sama, kita ganti menjadi skor, karena jenis tanah berarti skor JT. Kemudian untuk tipenya kita ubah menjadi long integer, kemudian OK, yes. Setelah itu, apabila ingin menambahkan tulisan, kita dapat mengklik Start Editing, kemudian kita tulis keterangan dan angka berdasarkan ketentuan yang ada. Selanjutnya, apabila telah dimasukkan angka dan keterangan seperti ini, maka dapat kita silang dan kita stop editing, kemudian kita beralih ke yang curah hujan. Sama caranya, open attribute table. Kita ganti menjadi skor CH. Kemudian untuk tipenya kita ubah menjadi long integer. Kemudian kita klik OK. Ini kita start editing terlebih dahulu. Setelah dimasukkan keterangan dan juga skor CH-nya, maka kita dapat menyilang tabelnya. Setelah itu, kita stop editing. Kemudian, apabila sudah, geoprocessing. Selanjutnya kita pilih yang geoprocessing. Kemudian kita pilih yang union. Kemudian untuk inputnya ini kita masukkan semuanya, yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, dan juga curah hujan. Setelah itu untuk outputnya, kita simpan dengan nama overlay di folder yang sama tempat kita menyimpan tadi. Setelah itu kita klik OK. Dan kita tunggu sampai di kanan bawah sini muncul menu union menandakan berhasil. Baik, ini sudah muncul. Selanjutnya, peta yang telah di-overlay kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita unchecklist semua peta kecuali yang overlay. Kemudian, kita klik kanan pada overlay. Setelah itu, kita pilih yang open attribute table. Kita pilih yang table option. Kemudian, kita add field. Dan untuk namanya, kita tulis total score. Kemudian, untuk tipenya itu, kita pilih yang long integer. Dan kemudian, kita klik OK. Setelah itu, kita beralih ke total score. Kita blok. Kemudian, kita klik kanan. Kemudian, kita pilih yang field calculator. Kemudian kita masukkan rumus yang tadi, yaitu skor KL, kemudian ditambah skor CH, kemudian ditambah skor JT. Setelah itu kita klik OK. Maka rumusnya telah menghasilkan data sebagai berikut. Selanjutnya kita klik Add File.
Kemudian untuk namanya itu kita tulis, kita bikin keterangan acara, kita bikin keterangan acara 4. Setelah itu untuk tipenya kita ubah ke teks. Setelah itu untuk yang lainnya kita ubah ke 100 ataupun 75. Di sini saya memakai yang 75. Setelah itu kita oke. Selanjutnya kita pilih yang menu select by attribute table, kemudian kita masukkan rumus total score, kemudian lebih sama dengan, kemudian kita pilih yang sesuai dengan ketentuan tadi 45 karena angkanya paling kecil, kemudian kita pilih n. Setelah itu kita pilih yang total score lagi, kemudian kita pilih yang kurang sama dengan 90. Kita tulis 90 karena tadi angkanya dari range 45 sampai 90. Kemudian kita apply. Nah, maka di sini akan muncul warna yang sesuai dengan yang kita masukkan datanya tadi. Setelah itu uh, setelah itu kita klik kanan pada kolom keterangan lagi. Selanjutnya kita klik kanan pada keterangan 6, terus kita pilih yang fill calculator. Kemudian untuk namanya di sini kita tulis, yaitu sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kita isi keterangan dengan nama sesuai dengan ketentuan, yaitu kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman. Jangan lupa di awal dan di akhirnya kita tambahi petik 2, kemudian oke. Selanjutnya ulangi cara yang sama pada angka yang lain. Apabila sudah, maka dia akan menyesuaikan angka dengan keterangannya seperti ini. Selanjutnya, yang akan kita lakukan yaitu ini dapat kita close. Selanjutnya, yakni kita beralih ke klik kanan pada overlay, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih yang simbologi, kemudian kategoris, value fieldnya kita ubah menjadi keterangan 6. Kemudian untuk add filenya kita ganti warna sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, untuk menghilangkan garis pada pinggiran warna yang sama, dapat kita blok seperti ini, kita blok semua, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih yang properties for all symbol, kemudian yang outline color-nya kita ubah menjadi no color, kemudian oke. Setelah itu dapat kita apply. Dan selanjutnya kita beralih ke labels, di mana di sini dapat kita checklist label fiturnya, kemudian untuk label fieldnya kita ubah menjadi keterangan 6. Setelah itu untuk teksnya kita ubah ke Times New Roman, dan untuk fontnya dapat kita ganti menjadi 10. Selanjutnya untuk yang placement properties-nya kita ganti ke remove duplicate labels, kemudian kita oke, kemudian dapat kita apply, kemudian dapat kita oke. Kurang lebih untuk hasil dari acara keempat, yaitu mengenai latihan arahan fungsi kawasan scoring seperti ini. Jangan lupa untuk disimpan di folder yang telah kita sediakan sebelumnya. Namanya kita sesuaikan saja. Setelah itu kita save. Baik, kurang lebih sekian tutorial dari saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.